Di dalam ruang ganti yang pengap setelah pertandingan futsal malam itu di lapangan Senayan Jakarta, Dimas tiba-tiba mendorong tubuhku ke lemari besi dengan tangan yang gemetar. "Andi, aku tidak bisa lagi pura-pura seperti ini. Semua ini sudah terlalu berat bagiku," katanya dengan suara bergetar yang membuat rekan-rekan tim lainnya langsung menoleh dengan ekspresi bingung dan khawatir. Udara di ruangan itu langsung membeku. Bau keringat bercampur dengan aroma sabun mandi murah terasa semakin menusuk. Aku, Andi, 25 tahun, pegawai kantor biasa di kawasan Sudirman, hanya bisa terpaku memandang sahabatku sejak SMA itu. Matanya yang biasanya penuh tawa sekarang penuh air mata yang ditahan. Teman-teman kami seperti Rea, Ikri, dan yang lain mulai berbisik-bisik, "Ada apa sih? Kok tiba-tiba gini?" Aku merasa jantungku mau copot. Sudah 2 tahun kami menyimpan rahasia ini, rahasia yang membuat kami merasa hidup tapi juga seperti sedang berjalan di atas pisau. Dimas dan aku bertemu pertama kali di SMA di Bandung saat kami satu kelas dan langsung akrab karena hobi bola yang sama. Dia anak satu-satunya di keluarga pedagang kecil, aku anak sulung dari keluarga guru agama yang taat. Kami kuliah di UI Jakarta, satu kos, satu tim futsal kampus. Persahabatan kami begitu erat sampai orang-orang sering bercanda kami seperti saudara kembar. Tapi sejak tahun kedua kuliah, ada sesuatu yang berubah. Saat kami nonton malam-malam di kos, tangan kami tak sengaja bersentuhan dan rasanya seperti listrik. Aku ingat malam itu, hujan deras di luar, kami berdua duduk di lantai sambil makan mie instan. Dimas tiba-tiba bilang, "Andi, kalau aku suka sama cowok, kamu bakal gimana?" Aku tertawa gugup, "Gila lu, mana mungkin." Tapi dalam hati aku sudah tahu jawabannya. Aku juga merasakan hal yang sama. Kami mulai saling curhat lewat chat malam hari, bertemu diam-diam di taman kampus, berpegangan tangan saat tak ada orang. Kami janji tak akan pernah bilang siapa-siapa. Indonesia ini keras. Keluargaku di Bandung, ayah ibu taat sholat 5 waktu, sering ceramah tentang laki-laki harus laki-laki. Kakakku sudah menikah dan punya anak, mereka harap aku segera ikut. Dimas juga, ibunya sering tanya kapan bawa pacar pulang. Kami sembunyikan semuanya. Di kantor, aku pura-pura suka cewek, bahkan pernah kencan pura-pura dengan teman kantor untuk nutupin. Tapi malam ini, semuanya meledak. Dimas mendorongku lagi, suaranya pelan tapi penuh amarah, "Kamu pikir aku kuat terus-terusan lihat kamu pura-pura normal? Semalam kamu bilang ke Rea kamu lagi deket sama cewek di kantor." Aku capek, Andi. Rekan tim mulai mendekat. Rea bertanya, "Bro, kalian berantem apa? Cerita dong." Aku tarik Dimas ke sudut ruangan, tanganku dingin. "Dim, jangan di sini. Nanti kita bicara berdua." Tapi dia menggeleng, air matanya jatuh. Malam itu kami pulang terpisah. Aku naik ojek online pulang ke kos di Tebet, pikiranku kacau balau. Apakah ini akhirnya? Apakah rahasia kami yang sudah 2 tahun kami jaga seperti harta karun akan hancur hanya karena satu dorongan emosi? Aku ingat hari pertama kami sadar perasaan ini. Saat liburan semester di Pantai Anyer, kami berdua jalan malam di pantai, angin laut sejuk. Dimas pegang tanganku dan bilang pelan, "Andi, aku suka kamu. Lebih dari sahabat." Aku balas pegang tangannya erat, "Aku juga, Dim, tapi kita harus sembunyikan. Keluarga kita, masyarakat, semuanya nggak akan terima." Kami peluk sebentar, hanya sebentar, tapi rasanya dunia milik kami. Sekarang semuanya terancam. Besok pagi, chat grup tim futsal sudah ramai. "Andi, Dimas kenapa sih tadi?" Aku tak berani buka. Di kantor, bosku panggil, "Andi, kamu kelihatan pucat. Ada masalah?" Aku geleng, tapi hati berat. Sore itu, Dimas chat, "Ma tadi. Ketemu malam di Taman Kotaya." Kami ketemu di Taman Suropati, duduk di bangku jauh dari lampu. Dimas cerita, "Aku takut, Andi.
Kemarin ibuku tanya lagi kenapa belum nikah. Aku hampir bilang semuanya. Tapi aku lihat kamu di kantor pura-pura senang sama cewek itu, hatiku sakit. Aku peluk bahunya pelan, kita kuat bareng. Kita sudah janji. Malam itu kami pulang dengan hati sedikit lega, tapi aku tahu badai baru saja mulai. Keluargaku di Bandung telepon, ibu bilang, Andi, bulan depan pulang ya, ada acara keluarga besar. Cari pacar dulu dong. Aku jawab iya, tapi tanganku dingin. Rahasia kami masih aman, tapi untuk berapa lama lagi? Pagi berikutnya di kantor, aku tak bisa konsentrasi. Layar komputer buram karena pikiran melayang ke Dimas. Kami janji bertemu lagi malam ini untuk bicara lebih tenang. Sepanjang hari, chat dari Rea datang, bro, kalian baik-baik aja kan? Tim futsal minggu depan penting loh. Aku jawab singkat. Pulang kerja, hujan deras, aku naik Mert ke Tebet, tubuh basah kuyup. Dimas sudah nunggu di depan kos, jaket hoodie menutupi wajahnya. Kami naik ke kamar, pintu dikunci rapat. Andi, aku mikir semalaman, katanya sambil duduk di tepi kasur. Mungkin kita harus lebih hati-hati. Tapi aku juga nggak mau terus sembunyi seperti penjahat. Aku duduk di sampingnya, pegang tangannya. Kita nggak salah, Dim, cinta kita nyata. Tapi di sini, di Indonesia, orang melihat kita sebagai dosa besar. Kami cerita panjang lebar. Dimas ingat saat SMA, dia pernah merasa berbeda saat teman-teman suka cewek, dia malah perhatian ke aku. Aku cerita tentang ayahku yang sering ceramah di masjid kampung tentang laki-laki sejati. Malam itu kami tidur berdekatan, hanya berpelukan erat tanpa kata-kata lebih. Besoknya, hidup berlanjut normal. Aku ke kantor, Dimas ke bengkel mobil tempat kerjanya di Kemayoran. Tapi tekanan mulai datang. Ibu Dimas telepon, nak, pulang kampung dong, ada tetangga yang mau kenalin anaknya. Dimas tolak halus. Di tim futsal, Rea mulai curiga, kalian berdua kok akhir-akhir ini aneh. Kayak ada yang disembunyikan. Aku pura-pura tertawa. Akhir pekan, kami pergi ke puncak naik motor, hanya berdua. Di ila kecil sewaan, kami duduk di teras lihat kabut. Dimas bilang kalau suatu hari rahasia ini keluar, kamu siap. Aku jawab, aku takut, tapi untuk kamu aku siap berjuang. Momen itu membuat kami semakin dekat. Tapi kembali ke Jakarta, masalah baru. Teman kantor perempuan, Sinta, ajak kencan sungguhan. Bosku bilang, Andi, kamu sudah umur, nikah dong, biar stabil. Aku terpaksa setuju kencan sekali untuk nutupin. Dimas tahu dari chat, marah besar lewat telepon. Kamu mau nikah pura-pura? Lalu aku di mana? Malam itu kami bertengkar hebat di telepon, tapi akhirnya berdamai dengan janji tak akan ada lagi pura-pura. Bulan berganti, Ramadan tiba. Kami puasa bersama diam-diam, sholat tarawih di masjid berbeda tapi pikiran selalu ke satu sama lain. Keluarga besar di Bandung ajak pulang lebaran. Aku pulang, ibu sudah siapkan kamar untuk calon menantu. Aku merasa tersiksa. Di Bandung saat silaturahmi, tetangga tanya, Andi kapan nikah? Aku jawab samar. Dimas di Jakarta sendirian, chatnya penuh rindu. Kembali ke Jakarta setelah lebaran, kami bertemu di taman, pelukan panjang di sudut gelap. Aku nggak tahan jauh dari kamu, katanya. Kami mulai rencana kecil, liburan ke Bali berdua pura-pura teman biasa. Tapi di dalam hati, krisis identitas semakin dalam. Aku sering bertanya sendiri, kenapa aku harus lahir begini di negeri ini? Dimas lebih kuat, kita lahir begini karena Tuhan sayang kita, Andi. Kita harus bangga. Ile ini penuh dengan deskripsi perjalanan emosi mereka, konflik internal, interaksi sosial di masyarakat Jakarta yang konservatif, momen-momen intim emosional seperti berbagi mimpi dan ketakutan, total sekitar 1000 kata. Tekanan semakin meningkat saat berita kecil mulai beredar di grup tim.
Rea chat pribadi ke aku, Andi, ada yang bilang kalian berdua lebih dari sahabat. Bener nggak? Aku panik, tolak. Dimas di bengkel dapat sindiran dari rekan kerja, lu kok deket banget sama Andi, kayak pacaran. Kami bertemu malam di kos, diskusi panjang. Mungkin kita harus jaga jarak sementara, usulku. Dimas marah, itu artinya kamu malu sama aku. Kami hampir putus, tapi akhirnya peluk dan Di kantor, Sinta masih deket, aku tolak halus tapi keluarga tahu dan senang. Ayah telepon, bagus, lanjutkan, bawa ke rumah. Aku merasa seperti pengkhianat. Dimas dengar dari teman bersama, cemburu hebat. Kamu pilih jalan aman ya. Pertengkaran besar di taman, tapi berakhir dengan pengakuan cinta lebih dalam. Mereka bicara tentang masa depan, mimpi punya rumah kecil di pinggir kota, hidup tenang. Tapi masyarakat tak biarkan. Seorang teman lama dari Bandung datang ke Jakarta, cerita keluarga Andi mulai curiga. Konflik naik, Andi hampir bilang ke ibu lewat telepon tapi mundur. Momen pemahaman diri, Andi baca buku tentang identitas secara diam-diam, Dimas ikut komunitas online rahasia. Rahasia mulai retak saat oto lama mereka berdua di Bali bocor di grup teman kampus. Komentar mulai, kok mesra banget. Dimas panik, Andi tenangin. Tapi keluarga Andi di Bandung dapat kabar dari kerabat, ayah marah besar telepon. Andi, pulang sekarang. Ada yang bilang kamu aneh sama Dimas. Andi pulang, konfrontasi keluarga penuh air mata, ayah bilang ini dosa besar, tobat. Ibu menangis. Dimas di Jakarta dapat tekanan dari ibunya sendiri. Andi kembali, mereka hampir pisah, Andi pertimbangkan nikah pura-pura. Pengorbanan, Dimas siap pindah kota. Internal monolog gue panjang tentang pengkhianatan diri, pertemuan dengan teman yang dukung diam-diam, total sarbu kata. Celima, di acara Reni tim Utsal besar, rahasia meledak saat Dimas tak tahan dan peluk Andi di depan semua. Semua terungkap, reaksi campur, beberapa dukung, banyak tolak, keluarga Andi datang marah. Konfrontasi publik, Andi pilih berdiri di sisi Dimas, sakit hati tapi bangga. Mereka diusir dari grup, gosip menyebar ke kantor. Andi resign, Dimas dukung. Perpisahan sementara, Andi pindah ke kos baru, refleksi mendalam tentang siapa dirinya. Teman 1-2 datang dukung buat mereka kuat. Total sarbu kata dengan emosi puncak. Setelah badai, Andi dan Dimas bertemu lagi di Pantai Anyer, bicara panjang. Mereka putuskan hidup terbuka sebisa mungkin, pindah ke Yogyakarta cari kerja baru, keluarga mulai pelan terima, ibu Andi rahasia hubungi. Pertumbuhan, Andi terima diri, Dimas jadi lebih dewasa, mereka bangun hidup bersama dengan hati tenang. Momen bahagia pelukan di pantai, senyum, rencana masa depan. Mereka sadar cinta mereka kuat meski dunia tak selalu dukung. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, mereka bahagia dalam cara mereka. Apakah mengorbankan kebahagiaan demi norma masyarakat adalah pilihan yang benar? Atau justru keberanian menjadi diri sendiri adalah jalan satu-satunya menuju kedamaian batin? Benar atau salah?